Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Sidang Jum'ah rahimakumullah. Al-Khatib Al-Faqir dalam waktu 15 menit ini ingin bercerita kepada semuanya bahwa kita berhutang kepada Palestina. Saat proposal kemerdekaan Republik Indonesia diajukan ke dunia internasional, maka negara pertama yang mengakui kemerdekaan Republik ini adalah Palestina, yang tentunya sekarang dalam keadaan dijajah oleh bangsa yang tidak bertanggung jawab. Saya membawakan tema ini bukan karena permasalahan yang ada di sana sekarang, tetapi karena saya baru pulang dari sana, melihat betapa luar biasanya keadaan Palestina yang harus kita perjuangkan bersama, terutama umat Islam Indonesia. Saya tak punya harapan lagi kepada negara-negara Arab yang menjadi jiran tetangganya di sana. Karena kalau mereka mau, sejak awal mereka bisa mengusir penjajah Zionis dari tanah Palestina. Tetapi negara-negara Islam Arab lebih mengutamakan musuh sesama agama Islam hanya gara-gara perbedaan pendapat daripada musuh yang benar-benar nyata yang disabda yang firmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Mereka lebih asik berperang sesama mereka daripada mengusir penjajah yang sebenarnya. Maka saya sudah tidak menaruh harapan apa-apa kepada mereka. Sampai detik ini negara Arab tetangga Palestina semuanya berperang antara sesama saudara. Baik pahamnya apapun, kedua-duanya ketika menembakkan senjatanya teriakannya adalah Allahu Akbar. Innalillah, innalillah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan virus ini tidak menular ke Indonesia. Hati-hati bagi yang tertular virus ini, segeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh demi Allah saya bersumpah, perpecahan umat tidak akan menghasilkan apa-apa, sesesat apapun umat yang kita anggap. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cara dia berdakwah bukan dengan mengkafirkan, tetapi dengan apa? Bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dengan penuh hikmah dan nasihat yang baik. Saya mengajak kepada saudara-saudara sekalian, ayo berdakwahlah dengan baik. Kembali kita ke Palestina. Bapak-bapak hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah, saya tidak sedang mengajak kita mengangkat senjata lantas mencarter satu kapal atau satu pesawat landing di Tel Aviv. Tidak. Itu mustahil untuk kita lakukan. Tapi saya sedang mengajak kita semua lakukan yang terkecil yang bisa kau lakukan untuk kemenangan Palestina sekarang. Jangan tunggu besok. Apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi suri tauladan kita. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa 300 orang sahabatnya untuk negosiasi bersama orang-orang kufar Quraisy Mekah yang waktu itu dipimpin oleh Abu Sufyan, sepulang dari berdagang dari negeri Syam. Maksud tujuan Nabi hanya untuk negosiasi.
Tetapi Abu Sufyan menelpon Abu Lahab, Abu Jahal dan abu-abu yang lainnya agar mengirimkan pasukan terbaiknya menghadapi Muhammad SAW. 1000 pasukan datang menuju Badar, lengkap dengan senjatanya, lengkap dengan strateginya. Nabi SAW dengan 300 orang sahabat tak pernah latihan perang, tidak membawa senjata perang, dan tidak membawa strategi apapun. Apa yang dilakukan Rasulullah SAW? Dia angkat tangannya ketika bertahajud. Sampai Abu Bakar bercerita kedua ketiak Rasulullah SAW putihnya kelihatan. Menangis Rasulullah meminta pertolongan kepada Allah. Ya Allah, bantu aku dan sahabatku. Kalau kau tak membantuku dan sahabatku kali ini, lan tu'bad abada, kau takkan pernah disembah lagi selama-lamanya. Pertanyaannya untuk kita, sudahkah kita berdoa untuk Palestina? Atau doa kita itu saja, ya Allah sehatkan aku, panjangkan umurku, murahkan rezekiku. Hanya itukah doa kita sebagai orang yang beragama Islam? Ayo kawan-kawan, bapak-bapak, mulai hari ini berdoalah. Di antara dua khutbah, kata Rasulullah SAW, doa sangat diijabah. Enggak usah doa yang lain, doanya satu aja. Ya Allah, satukanlah umat Islam. Ya Allah, hilangkanlah ego dari ulama-ulama umat Islam, agar mereka mau bersatu bergandengan tangan menyelamatkan saudaranya yang sedang terjajah. Ya Allah, sadarkanlah umat Islam bahwa Aqsa, Palestina bukan hanya sekedar memerdekakan sebuah negara, tetapi mengembalikan kembali kiblat pertamanya umat Islam. Ayo, doanya nanti di antara dua khutbah itu saja, jangan yang lain-lain. Hari ini Jumat, masih ada waktu yang sangat mustajabah, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Rasul pernah mengingatkan para sahabat bahwa setelah sholat asar atau qubailal maghrib, setengah jam kira-kira sebelum maghrib, waktu sangat diijabah berdoa. Berdoalah nanti sore. Doanya hanya satu saja. Ya Allah, satukanlah umat Islam. Hilangkanlah ego dari ulama-ulama umat Islam. Apapun jenis egonya. Yang ada hanya satu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah. Ketika saya sholat di Masjidil Aqsa, yang saya rasakan hanya satu. Ya Allah, kapan masjid ini bisa dipegang kembali oleh Islam? Seperti Umar ibn al-Khattab merebutnya kembali, seperti Salahuddin al-Ayyubi menguasainya kembali. Tanpa rasa dendam, dua raja ini menguasai Palestina. Kalau ada yang mau mengecek sejarahnya, ketika Umar menguasai Palestina, tak ada Yahudi dan Nasrani setengah orang pun yang terzalimi. Rumahnya diberikan, makanannya diberikan, hanya beribadah diberikan. Bahkan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu arda memesankan kepada umat Islam, jangan ada yang membangun masjid lebih besar dari gereja atau sinagog di Palestina ini. Tanpa rasa dendam sedikit pun. Ketika Ayyubi kembali menguasai setelah hampir 600 tahun setelah Umar bin Khattab menguasai kembali Palestina, apa yang dilakukan Ayyubi? Dia menawarkan kepada Raja Ferdinand waktu itu, jangan kita berperang, semuanya akan korban, ayo kita berdamai. Tetapi apa boleh buat, raja-raja yang sombong ini mengajak Al-Ayyubi untuk berperang. Al-Ayyubi melancarkan manjaniknya menuju lokasi Palestina. Alhamdulillah, dia rebut kembali Palestina. Setelah dia rebut, tak satu orang Yahudi ataupun Nasrani yang terzalimi. Bahkan dia mengatakan, boleh kalian tinggal di sini, tapi bayar pajak layaknya kami umat Islam membayar zakat. Kalau ada yang mau keluar dari negara ini, saya antar kalian ke negara tujuan kalian dengan pengawalan pasukan elit dari saya. Bapak dan Ibu, kalau ada yang belajar sejarah tentang Al-Ayyubi merebut kembali Palestina, sungguh keadaan umat Islam agak-agak mirip dengan sekarang. Isu perbedaan paham waktu itu sedang merajalela. Dia mampu menyatukan barisan umat Islam dengan sangat Islam. Luar biasa. Saya kira
Kita semua punya semangat yang sama dengan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu arda. Kita punya semangat yang sama dengan Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah. Kita tidak akan pernah biarkan rakyat Palestina harus menangis lagi sendirian. Setidaknya doa kita kirimkan kepada mereka agar Allah segera membantu mereka. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan untuk bahan renungan kepada kita semua. Hai umat Islam, sekali lagi, ayo menjadilah agen-agen pemersatu umat agar Palestina bisa kita bebaskan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, nahmaduka ya man awdahta lana subulal hidayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La tarda anka al-yahudu wal nasara hatta tattabi'a millatahum. وقال في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال في آية أخرى أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وارض اللهم عن كل صحابة رسول الله أجمعين وعن أربعة خلفاء الراشدين المهديين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من مشارق الأرض إلى مغاربها يا رب العالمين. Ya Allah, satukanlah umat Islam. Ya Allah, satukanlah umat Islam. Ya Allah, satukanlah umat Islam. Ya Allah, hilangkanlah ego di kepalanya ulama-ulama umat Islam. Ego apapun itu namanya, ya Allah. Ya Allah, kembalikanlah cara berdakwahnya ulama umat Islam seperti cara berdakwahnya Rasulullah SAW. Ya Allah, harapan kami dengan persatuan umat Islam adalah menangkan Aqsa. Kembalikan dia ke tangan kami, ya Allah. Engkau yang pernah berjanji dalam ayat-Mu, ya Allah, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan agama ini dan kami yang akan memeliharanya. Ya Allah, izinkanlah kami menjadi perwakilan-Mu untuk memelihara agama ini, terutama Masjidil Aqsa, ya Allah. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله.